Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya nak? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Semoga masih diberi semangat untuk menuntut ilmu ya. Ya, balik lagi ke video ibu yang sederhana ini. Ya, afwan jika tidak memberikan video yang mewah-mewah ya. Kita pakai video yang sederhana saja untuk menjelaskan mengenai pewarisan sifat kelas 9 ya. Bismillah. Jangan lupa baca doa dulu supaya nanti ilmunya bisa meresap dan bermanfaat ya. Ya, ini adalah rangkuman yang ibu sudah otak-atik ya mengenai pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat ya, hereditas atau hereditas ya. Pewarisan sifat yang insya Allah akan kita pelajari ini, pertama-tama kita harus memahami mengenai apa itu kromosom ya. Kromosom itu seperti apa nak? Itu harus dipahami terlebih dahulu ya. Kromosom itu apa? Jenis-jenisnya kromosom apa saja? Ada kromosom homolog dan lain sebagainya. Struktur dari kromosom seperti apa? Ada badan, lengan, dan yang di dalamnya namanya apa ya. Tipe kromosomnya seperti apa? Tipe kromosom tuh maksudnya kromosom tubuh atau kromosom seksual. Kromosom tubuh berarti membahas mengenai sifat yang dibawa oleh si kromosom tersebut. Misalnya ada sifat suatu jabang bayi atau sifat suatu tanaman. Misalnya kita memiliki bibit buah mangga ya. Bibit buah mangga bentuknya ada yang besar, ada yang kecil, ada bijinya yang besar, ada bijinya yang kecil, ada rasanya yang manis, dan pula ada rasanya yang asam manis ya. Itu salah satu tipe kromosom yang dibawa, tipe kromosom tubuh yang dibawa sifat yang dibawa oleh si kromosom tersebut ya. Tapi kalau tipe kromosom seks itu jenis kelamin, misalnya ada yang betina, ada yang jantan ya. Ketika kita melihat seekor kucing ya, kucing tersebut melahirkan, maka akan ada keturunan yang berbeda-beda, ada yang jantan, ada yang betina. Nah, itu kromosom seksual. Jadi betina atau jantan ya. Ini mengenai penjelasan tentang kromosom ya, sudah diberikan sama ibu di slide PDF. Jadi harus diingat-ingat kembali kromosom itu apa, bentuknya seperti apa, jenisnya bagaimana, struktur dan tipenya ya. Jelas ya sampai sini? Nanti direview kembali file yang ibu berikan kemarin. Kemudian kalau kromosom sudah jelas, sudah memahami, sudah hafal, lanjut ke gen ya. Gen itu di dalam sebuah gen ada yang namanya lokus ya. Lokus itu apa? Video yang ibu berikan ini isinya berupa mereview, flashback kembali ya. Flashback mengenai materi yang sudah ibu berikan kemarin. Kalian sudah membacanya atau belum? Nah, ini balik lagi ya ke materi. Gen di sini ada lokus. Lokus itu terletak di dalam apa? Di dalam gen atau di dalam kromosom? Ya, itu harus dibedakan ya, dibedakan. Jadi ada kromosom, ada gen, itu beda ya. Kemudian gen ada yang dominan, ada yang resesif. Maksudnya apa? Kalau gen yang dominan atau resesif, berarti kan sudah berbeda ya. Kalau resesif itu lebih ke arah lemah ya. Gen yang dibawa itu
tertutup oleh gen yang dominan. Jadi dominan itu sifatnya lebih kuat, ya, pembawa sifatnya lebih kuat. Atau misalnya kalau resesif lebih lemah pembawa sifatnya. Misalnya ada seekor kucing jantan dan betina, ya. Jantannya warnanya abu-abu, sedangkan betina warnanya coklat. Ternyata anak yang dilahirkan oleh si kucing itu berjumlah 5. Nah, 3 berwarna coklat, 2 berwarna coklat dan abu-abu. Berarti gen yang dominan adalah kucing yang betina, sedangkan gen yang dibawa oleh si jantan merupakan gen yang resesif, ya, seperti itu. Nah, setelah kromosom dan gen sudah kalian pahami, barulah kalian mengacu ke hereditas menurut Mendel. Nah, di situ di file yang sudah Ibu berikan itu ada penjelasan mengenai filial, alel, homozigot, heterozigot, galur murni, fenotip dan genotip. Nah, ini semuanya berhubungan ke arah praktikum yang dilakukan oleh Mendel, ya. Jadi Mendel itu melakukan sebuah uji coba mengenai hereditas yang dicontohkan menggunakan biji kacang, ya. Nah, biji kacang itu kemudian dia lakukan uji coba menggunakan 2 hukum, ya. Ada hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel, ya. Nah, hukum 1 Mendel, ya, contohnya mengenai persilangan monohibrid. Hukum 1 Mendel itu berarti mengacu kepada persilangan monohibrid, ya. Jadi cuman satu saja yang disilangkan, cuman satu sifat yang dimiliki oleh percobaan pertama, ya, namanya hukum 1 Mendel. Nah, di situ nanti ada hukum segregasi. Nah, kemudian ada hukum 2 Mendel. Nah, hukum 2 Mendel ini jadi dia ada persilangan dihibrid, ya. Jadi memiliki 2 sifat, ya. Jadi sifat yang dibawa lebih dari 1. Kemudian disebut juga sebagai hukum perpaduan bebas. Nah, jadi nanti di situ kita sudah melihat, ya, contohnya ada yang di kotak-kotak gitu, ya. Nah, itu nanti dibahas lebih spesifik. Ini mereview saja, menegaskan kembali, ya, materi yang kemarin. Nah, dari percobaan ini, persilangan dihibrid dan persilangan monohibrid, maka muncullah kata-kata ini: filial, alel, homozigot, heterozigot, galur murni, fenotip dan genotip, ya. Filial dan alel hubungannya ke arah persilangan, ya. Fenotip dan genotip hubungannya ke arah sifat. Galur murni hubungannya ke arah sifat murni yang dibawa oleh suatu bibit, ya. Kemudian homozigot dan heterozigot hubungannya ke arah sifat sebuah zigot, ya. Sifatnya ada 1 atau ada lebih dari 1, ya. Ya, kemudian video selanjutnya insyaallah akan dibahas mendetil mengenai bagaimana persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid, ya. Mungkin dicukupkan sampai sini flashback materi mengenai pewarisan sifat, ya. Nah, ini